maka di RJ itu kita tidak menyinggungnya. Gitu. Nah sekarang kan timbul nih masalah RJ kan, di RJ ini timbul. Sekarang ada masalah apa? Yang namanya bank keliling, namanya internet, namanya ini. Nah seperti inilah yang perlu ada pencerahan. Bagaimana cara menangani masalah itu. Sejauh mana terkait dengan bank keliling untuk di wilayah desa Peserawi? Ya, untuk sejauh ini kan mereka ini belum beroperasi, tidak berani beroperasi dulu. Ya, dan karena saya menekankan kalau untuk hutang itu sifatnya wajib dibayar. Jangan hidup mati pun wajib itu mah. Cuma yang berkembang di masyarakat itu katanya kami tidak boleh bayar kepala desa gitu ya. Teknik mereka untuk menghindar. Berarti terkait dengan rapat hari ini RJ itu akan membahas terkait dengan itu? Membahasnya secara global. Cuma nanti ada khusus dari katakan semacam di ada masukan lagi. Ada masukan itu nanti khususnya dari saya itu akan bagaimana cara menangani masalah ini. Nah, yang penting kita tidak menabrak aturan, tidak menabrak undang-undang. Nah, karena mereka kalau ditanya izin, ada izinnya jelas, memang ada izin, semua juga berizin. Tetapi kenapa sih kalau mereka itu sudah sesuai dengan izin dan sesuai dengan SOP, itu saya kira tidak bermasalah. Gitu. Tapi ini kenapa tagihan-tagihan ini bermasalah? Tapi ketika kita tanya, udah kok kita sesuai dengan prosedur, betul sesuai dengan prosedur. Tapi kenapa bermasalah? Gitu. Ya, nah ini yang membuat ini itu Pak. Pertama, kedua, saya juga tidak tahu bunga yang diterapkan oleh mereka itu ada berapa %, saya tidak tahu. Dan sesuai dengan saran Ibu Bupati ya, kemarin itu di di Sekda menyarankan bahwa untuk cicilan itu tidak ada harian, tidak ada mingguan, karena itu akan memberatkan terhadap nasabah. Bagaimana mau mendapatkan keuntungan udah ditungguin hari ini sama penagih. Izin apa itu terkait masalah bank ataupun bank emok disebut itu? Iya. Itu ada menurut saya gitu ya, ada kecenderungan cara menagih itu selalu kasar. Nah itu, jadi itu harus kita kasih masukan. Kenapa? Kalau saya itu jadi kalau nagih umpama si konsumen tidak ada Pak, itu ditunggu Pak. Suruh pinjam dia ke sana kemari kan itu gila kan itu. Iya. Jadi artinya bukan kita tidak mau membayar, betul tadi itu ya. Utang namanya utang wajib dibayar. Tapi permasalahannya cara menagihnya itu. Nah, itu bagaimana sikap dan tindakan yang bisa diambil oleh kepala desa yang diwakili kadang RT RW agar kita itu tidak menabrak aturan yang ada. Nah itu nanti akan kita angkat isu itu. Iya, dimasukin aja Pak ke isu itu. Dan tahun ini kita ada masalah tentang bangke. Iya. Makanya saya berharap juga tahun depan itu ada lagi kegiatan seperti ini. Mungkin permasalahannya apa lagi gitu. Jadi memang permasalahan di masyarakat itu tidak misalnya permasalahan ini cukup dengan 100 saja tiap tahun tidak nambah. Saya rasa tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Masalah itu. Jadi masalah akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan undang-undang. Dulu kita chatting mesra tidak masalah. Nah sekarang mungkin bisa masalah. Jadi karena menyakiti batin katanya kan seperti itu. Kemarin itu yang diangkat isu itu, jadi isu chattingan lah karena waktu tahun kemarin itu dengan hangat-hangatnya chattingan katakanlah selingkuh lah ya. Selingkuh ini bukan berarti kita ketemuan di hotel terus kita melakukan hubungan, tidak. Tapi kan ada yang ranahnya melalui chatting. Sekarang ada dengan mudahnya alat komunikasi, maka seperti ini apakah sudah bisa dituntut, apakah ini belum atau apa. Nah itu tahun kemarin kita sudah bahas. Sudah dimasukin bahas. Sudah dibahas. Nah tahun ini makanya dengan adanya kejadian bangke ini juga mungkin itu akan menjadi salah satu pertanyaan dari kepala desa untuk dicari solusinya seperti apa. Tetap semuanya juga pasti ada hikmahnya orangnya. Pasti ada hikmahnya karena bank-bank keliling pun yang dikatakan bank itu memang selama ini kan kita tahu sejauh mana izinnya. Itu OJK-nya sejauh mana. Bahkan statement terakhir Kapolda Banten dengan Bank Indonesia
ikut ke PJ Gubernur ya. Kan teman kalau masih ada setelah Lebaran, bank-bank yang mas bank, saya bangke lah, bank yang masih berkeliaran, itu kan diinstruksi untuk diamankan. Nah, dalam arti kata bukan diamankan, jadi ditanya lah mungkin ya terkait dengan perizinannya sejauh mana, dus atau tidak OJK-nya kan gitu mungkin. Iya. Tapi yang masuk ke sini ke desa sini masih udah total nggak ada tuh. Ada. Kalau tidak salah itu Bang Syariah ya. Ya, Bank Syariah, Bang Syariah. Bank apa namanya? Apa itu? Sana itu yang emok itu. Melati ya, Mekar ya. Mekar, Mekar. iya. Mekar. Itu masih ada itu. Ya karena ya sekarang mungkin lambat laun ya warga ini sudah saya tidak mau lambat laun ini jadi watak penghutan. Mudah-mudahan untuk sampai ke Itu depan. yang saya hindari, mengcover semua urusan keuangan ke desa. Itu desa kan belum mampu Pak. Betul, Pak. Belum mampu, tetapi bukan berarti desa itu tidak berusaha. Desa berusaha, contohnya dengan pinjaman dari BUMDes. Betul. Nah itu yang kemarin sedikit agak dibahas. Iya. Akhirnya dampaknya ke desa juga. Iya. BUMDes kemana kan BUMDes gitu kan, akhirnya BUMDes. Itu, tapi kan kita di dalam penggunaan anggaran Betul. itu kan ada kisi-kisi. Iya. Saya turunkan tahun kemarin itu kan 25 juta. Nah itu kan untuk UMKM Pak. Masa di luar UMKM kita kasih? Betul. Nah sementara usahanya di luar UMKM misalnya. Nah saya menyalahi jabatan dong Pak. Nah, ini yang saya Artinya tidak kita mau. nabrak aturan juga. Menabrak aturan. Makanya kalau memang itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan peruntukan, toh saya cairkan itu sekarang 25 juta itu sudah berkeliaran di masyarakat Pak. Kita sudah bisa menunjang ya. Iya, sudah. Dan mereka itu salah satunya persyaratan itu pernyataan di atas materai itu tidak terlibat utang bank keliling. Yang pernyataan itu. Pernyataan itu. Iya, salah satunya. Terus juga mereka ada kesanggupan mengembalikan uang itu secara kredit, secara menyicil, tanpa bunga. Gitu. Nah, bagaimana BUMDes mencari keuntungannya? Harusnya BUMDes ada fee untuk BUMDes. Iya. Kita itu mengambil keuntungan sangat kecil, misalnya begini, dari pembelian opak 100.000, maka 1.000 rupiah itu diperuntukkan untuk BUMDes. Gitu. Karena itu mereka pengelola modal. Ya udah luar biasa ringan. Iya. Ringan luar Jadi biasa. 100.000. Nah kadang-kadang mereka ngitung, Pak ini 5 juta untuk sekian opak. Kalau dihitung-hitung ini keuntungannya itu cuma 50.000. Kalau sekian Bapak ambil, oke, silakan kamu akan memberi secara nyicil ke desa yang 50.000 setiap kali pembelian ada 1.000 sisihkan, 1.000 sisihkan, 1.000 sisihkan, atau kamu mau membayar di muka. Silakan. Mana yang lebih enak? Nah, mereka kadang-kadang ingin bayar di muka saja. Dan saya jangka kredit. Ini jangka kredit ya, berapa bulan? Yang jadi patokan waktu itu adalah masa jabatan saya. Oh iya pasti. Iya. Pasti Pak. Jadi jangan sampai lu Lewat dari jabatan lewat kita dari sih, masa Pak. jabatan saya. Minimal ada jeda lah gitu, untuk 6 bulan. Mereka itu sudah bisa melunasi semua utang. Gitu. Jadi ketika saya melakukan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan, ya semua orang uang itu bisa terkumpul kembali. Nah kalaupun macet, ada di siapa, itu ada berita acara Oh yang iya, saya keluarkan, dan uang itu jelas macetnya di mana. Di mana letak titik Letaknya matek di mana, gitu. Jadi pemerintahan selanjutnya tinggal melanjutkan. Oh udah ada yang berbeda dengan sebelumnya. Ya syukur-syukur saya misalnya kedua, jadi tinggal dilanjutkan saja gitu, bahwa sekarang kita kasih keringanan, ya sementara tidak akan memberi pinjaman dulu lunasi dulu itu yang lama atau yang sudah lewat ya. Dan ini juga kan seperti penghasil opak ya, penghasil opak itu udah hampir tercover. Opaknya opak ya, dari singkong Pak. Ya, singkong. Terus ada juga yang usaha pengadaan pupuk, subsidi. Iya, subsidi itu kita
kepentingannya buat Iya, buat Untuk di- pupuk apa dikelola oleh Gepokten? rencana Rencana. desa akan mengelola pupuk subsidi rencana baru rencana, tapi regulasinya kita sedang pelajari seperti apa. Ya. Itu karena di Pasir Ali belum ada, katakan seperti pangkalan pupuk Belum ada ya. belum ada. Makanya ini kesempatan Kalau di Pasir Ali Pak, untuk kegiatan masyarakat atau kerja masyarakat apa banyak di tani apa di Mayoritas. mayoritas tani. Tani. Mayoritas tani, ya hampir. Jadi nggak ada yang ngomong kayak industri itu nggak ada ya. Mungkin sekitar 80% tani ya. Sudah tani. Selebihnya mereka ada yang kerja di Jakarta. Iya. Juga ada yang jualan. Jualan yang di pasar itu. Pasar juga ada. Ojek apa? Tapi yang lebih dominan itu adalah petani. Kalau misalnya bayar pupuk itu bayar yarnen disebutnya. Yarnen. Bayar panen. Panen. Nah itu di kita itu resikonya sangat tinggi. Betul. Sangat tinggi karena petani di kita itu bertaninya itu tidak banyak Pak. Iya. Hanya 2 petak, 3 petak, atau 5 Iya. petak, itu kan 10 kotak. Nah itu kita tidak bisa diasuransikan. Iya. Nggak kayak semacam Nah tadi. kalau hamparan Iya. misalnya 1 hektar, bayar panen pupuknya kita siap. Iya. Karena kita akan asuransikan Pak. Iya, ketika dia pusok, Ya. ketika gagal panen. kita tidak ada kerugian bagi bumdes, itu tidak kerugian. Karena ada asuransi di situ. Iya. Kalau sekarang kita yarnen hanya 1 petak, 2 petak, ketika pusok mereka tidak akan bisa mengembalikan. Iya. Karena tidak sesuai dengan Karena lahan. iya, karena tidak sesuai dengan lahan. Dan kita tagih pun mereka alasan. Iya. Gagal panen kok. Iya. Nggak bisa mengembalikan. Maka itu Betul. seperti ini yang sangat risiko Pak. Betul Pak. Sangat risiko terhadap penggunaan uang negara itu, nantinya lama-lama itu akan hilang. Itu saya tidak mau seperti itu, harus ada minimal ada berkelanjutan. Ya contoh Ketapang, ya itu sekarang alhamdulillah sudah jalan. Sudah jalan. Ketapang yang di sini karena pertimbangan hama terlalu banyak hamanya, sehingga saya pindah ke darat, dan dari darat ini juga pengelolaannya belum begitu maksimal, maka saya pindahkan ke penduduk. Jadi ada 2 orang sudah menghasilkan ketapang lele. Ya. Itu lumayan sih. Jadi sudah jelas ada minimal 2 warga sekarang punya pekerjaan. Iya. Yang tadinya pengangguran. Alhamdulillah saya sudah jalan. Ya, terbantu luar biasa. Nah ketapang yang aslinya yang di sini sifatnya sporadis. Kemarin baru dipanen dan sekitar ada berapa persen sedikit kita siapkan peruntukan untuk stunting. Nah, stok untuk stunting kalau sekarang masih ada. Masih ada Pak ya? Masih ada. Yang sekitar 10 atau 20 kilo. Itu ketika ada kegiatan misalnya stunting baru itu ya tinggal ambil. Sudah berapa kolam itu Pak? Lele yang Di sini ada 4 kolam. Kapasitasnya kecil sih, cuma 2.000 sampai 2.500 per kolam. Kalau ini Untuk apa namanya pembesaran, terus untuk pembibitan Pak sendiri kan punya. Dari sini pembibitan. Dari Bapak kan Pembibitan, terus kita piara sampai panen. Oh gitu ya. Iya. Dipiara sampai panen. kembali ke RJ, siapa saja yang akan hadir Pak dalam Satu yang jelas adalah sebagai pemangku jabatan kepanjangan tanganan kepala desa, yaitu forum RT RW. Forum RW ya. Kedua adalah tokoh agama. Ketiga adalah tokoh masyarakat. Keempat adalah tokoh pemuda, juga ada yang mewakili. Ada juga dari forum kader desa Pasir. Ada juga perwakilan dari Linmas desa Pasir. Kalau itu tidak banyak, tapi Linmas juga kita libatkan. Karena itu merupakan sebagian dari ya. Jadi dan itu diambil dari tiap-tiap kampung. Jadi dikombinasikan setiap kampung yang mewakili. Jadi
desa Pasirawi ini ada 5, maka itu kita panggil, disurati resmi, itu tiap kampung ada yang mewakili. Setiap kampung. Setiap kampung. Dari Dua kampung. Kapolsek ada yang hadir? Kalau untuk masalah dari kecamatan dan sampai kabupaten, itu ranahnya adalah Dan dari ranah dari provinsi siapa saja yang hadir. Oh Jadi gitu. desa tidak menentukan dan tidak membuat undangan, Seperti itu ya. karena mereka sudah atur siapa saja yang hadir. Nah, tapi saya sebagai kepala desa hanya mengkondisikan untuk di desa saja. ya, Oh, siap. Dari kecamatan, kabupaten, saya kurang paham ya, siapa itu yang berhak untuk hadir. Itu yang menentukan adalah dari sana. Oh, ya. Jadi saya tidak menyurati. Itu, jadi kapasitasnya untuk di desa aja Pak ya? Ya, jadi saya fokus terhadap peserta dari desa. dari desa, dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, Iya, forum RT, RT, RW, forum adat, karang-taruna, Karang ada itu dari Mewakili. pemuda ya. Itu hadir ya, mudah-mudahan sih hadir semua ya. Mudah-mudahan. Nah, keluarga kan. Nah, Pak Dimin. Ya, Cukup obrolan kita pagi hari ini dengan Bapak Kepala Desa yang pengurus kebijakan di Desa Pasirawi, Kecamatan Banjar, dengan Bapak Edi. Oke, masalah satunya Pak. ya, sama-sama.